Oke, langkah selanjutnya setelah framework Bootstrap dan Font Awesome sudah berjalan dengan benar, coba kita perhatikan desainnya lagi. Oke, desainnya itu di sini ada header. Nah, yang akan kita buat terlebih dahulu itu header. Header di sini dia menyatu dengan navbar atau menu-menu navigasi ini, beranda, katalog, shop, sama menu login ini. Oke, kita coba langsung buat aja ya. Kita masuk kode editornya, lalu kita beri background terlebih dahulu untuk bodinya, untuk tampilan websitenya, dengan kelas yang namanya background light. Oke, setelah itu kita beri nav dengan kelas yang itu navbar, kita enter. Oke, lalu kita beri juga navbar ini dengan background light. Oke, navbar light, lalu background juga light juga. Oke, lalu kita beri di yang namanya container, lalu kita beri juga dia baris di row. Oke, coba kita save terlebih dahulu, coba kita lihat untuk perubahan atau enggak, lalu enter. Nah, bisa dilihat kan backgroundnya itu langsung berwarna light ya, dan ada sebuah baris baru di atas tes ini terlihat barusan. Oke, coba. Nah, untuk kalian yang mungkin nggak familiar dengan yang namanya kelas-kelas yang ada di Bootstrap, kayak model misalkan kelas-kelas navbar light, atau background light, atau background danger yang lainnya, kalian bisa lihat langsung di dokumentasi Bootstrap-nya. Coba kalian bisa ketikkan Bootstrap documentation seperti ini, lalu kalian enter. Kalian bisa masuk ke dokumentasi Bootstrap-nya, langsung klik aja introduction ini, klik. Nah, di sini banyak sekali dokumentasinya yang bisa kita pelajari dan bisa kalian contek juga kalau misalkan kalian lupa. Saya juga kadang sering lupa, makanya sering nyontek di sini. Misalnya coba kita ke konten. Oke, coba kita geser ke bawah. Di konten ada report, ada tipografi, ada image, table, dan lain-lain. Coba klik komponen. Nah, di sini misal ada alert. Ini warna primary, ini warna secondary, success, danger, warning, dan lain sebagainya. Nah, coba kita lihat di bagian yang navbar ini. Ya, navbar ini kita klik. Oke. Di bagian navbar ini coba kita lihat. Nih, navbar itu samakan nav dengan kelas navbar dan lain sebagainya. Kalau kalian ingin mencoba, kalian bisa langsung klik copy aja seperti ini. Oke. Coba kita balik lagi ke codingan yang sebelumnya. Oke, kita udah menambahkan elemen nav, langsung elemen div dengan kelas container juga dengan baris baru atau row. Coba sekarang kita tambahkan yang namanya kelas column atau kolom. Yang Bootstrap itu ada yang namanya sistem, yaitu namanya sistem grid. Coba kalian bisa lihat di layout, langsung ke grid. Nah, disinilah ada yang namanya sistem grid. Di sini saya tidak akan menjelaskan lebih jelas untuk sistem grid. Mungkin di seri-seri selanjutnya akan saya jelaskan untuk sistem grid itu apa, fungsinya apa. Tapi yang lebih jelasnya, dengan adanya sistem grid secara default itu kalau kita memakai Bootstrap
tampilannya akan responsif di semua tampilan. Misalkan kalian buka di laptop ataupun di handphone gitu, ataupun di tablet, dia akan menyesuaikan otomatis tampilannya, jadi nggak acak-acakan. Pada intinya sih seperti itu. Oke, kita langsung saja ya. Biasanya saya setelah ini saya memberikan div dengan kelas call LG10 ya, artinya saya memberikan kolom large dengan kolomnya 10 kolom, lalu saya ketik seperti ini. Per brand, enter. Oke, ini beri pagar terlebih dahulu, lalu kita berikan LI yang ini ya, yang apa sih namanya, kita akan memberikan ini dulu terlebih dahulu. Logo ini kita contek aja dulu, yang dari tadi mana ya, yang katalog. Nah, ini yang sebelumnya kita ambil dari Weapon Awesome, kita contek aja, kita copy. Oke, kita copy, ini dihapus, kita paste di sini, tab, agar terlihat rapi dan enak dilihat aja. Oke, sudah kan? Coba kita refresh di sini, di enter, atau bisa klik ini juga sama aja sih. Nah, ada kan logonya. Oke, ini kayaknya mengganggu deh. Coba kita hapus aja dulu. Dihapus, di save, coba di refresh. Nah, ya kan? Ini udah terisi. Nah, coba kita perhatikan lagi, ini untuk warnanya belum sesuai, dan lalu untuk ukurannya juga belum sesuai. Untuk ukuran biasanya saya memberikan seperti ini. Kita beri kelas yang namanya H1 agar menyesuaikan ukurannya dengan heading 1. Lalu saya memberikan yang namanya text primary, karena primary ini coba kita lihat di Bootstrap ya, di warnanya, di komponen. Nah, color primary itu akan berwarna seperti ini, warna biru untuk primary. Kalau kalian bingung, kalian bisa ketik aja di sini color atau color. Nah, nanti di sini akan ada dokumentasi tentang warna-warna yang ada di Bootstrap, misalkan background color. Nah, primary itu warna seperti ini, secondary, success, danger, dan lain sebagainya. Oke. Di sini kita udah menambahkan kelas H1 dan text primary. Lalu kita beri title agar nanti kita arahkan muncul sebuah namanya apa. Kita namain aja Pustaka Booking. Oke, kita save dan kita coba. Klik di sini lalu enter. Nah, oke, untuk ukurannya kurang lebih sama ya, misalkan sama gitu. Oke, dan lalu oh iya, yang atasnya belum ya. Coba kita lihat di sini ada yang namanya kelas yang namanya margin top. Nah, untuk margin top kita beri di sini aja, di atas tabnya, agar menyesuaikan semua yang ada atau sebaris ini, sebaris tab di sini itu margin topnya sama. Makanya kita beri di sini. Kita beri namanya margin top. Kita beri 4, lalu set. Coba kita lihat lagi. Enter. Nah, ini udah sesuai kan dengan yang ada di gambar, kurang lebih sama. Oke, untuk ini sudah sukses kita buat untuk logonya. Lalu langkah selanjutnya kita membuat menu-menu ini dari beranda, katalog, sama ini. Coba langkah selanjutnya kita beri baris baru lagi di bawah ini, karena di class row ini
penutupnya ada di sini. Jadi div class call ini ada di dalam row ya. Kalian harus pahami ini. Row, di dalam row ada class call, di dalam class call ada juga elemen A. Nah, ini biasanya untuk link, karena di sini saya membuat logo ini agar bisa di link. Kita arahin, bisa diklik, nanti kita bisa link kemana gitu. Kalian kalau misalkan sebelumnya sudah mempelajari dasar HTML pasti akan paham fungsi elemen-elemen yang ada di sini. Oke. Untuk title juga udah muncul ya, pustaka booking. Fungsinya title ini untuk menunjukkan judulnya apa pas kita arahkan. Oke, langsung kita beri yang namanya div row lagi, lalu enter, lalu sama kita beri namanya div call. Saya akan memberi div call ini dengan large 12, lalu saya beri UL, lalu ini ada berapa ya, bentar, sorry, kita lihat ini ada 1, 2, ada 3, dan 4, kurang lebih ada 4. Saya beri seperti ini, saya beri 4 ya, coba kita bisa ketikkan UL lebih dari LI kali 4. Ini sebuah perintah yang ada di extension emmet. Coba kita enter. Nah, di sini kita akan menampilkan elemen UL, lalu LI ada 4. Lebih mudah kan dengan menggunakan Visual Studio Code yang udah dilengkapi emmet. Kalau kalian menggunakan Sublime itu biasanya kalian harus download terlebih dahulu extension emmet-nya. Lalu langkah selanjutnya kita beri kelas. Kelas di sini kelasnya kelas nav. Kalau kalian misalkan tidak hafal, kalian bisa mencontek juga dari dokumentasi ini. Di nav bisa kalian contek di nav atau di di navbar. Coba lihat di sini ada nav yang tadi sudah saya kasih tahu, kelasnya nav, ini nav item, karena kita akan membuat link-link semodel ini. Di sini ada UL, ada LI, ada A dengan kelas nav item atau nav link. Oke, coba kita ketik di sini ke kelas LI dengan kelas nav item. Oke, lalu di dalam LI ada elemen A, link, kita enter, ininya kita hapus terlebih dahulu, kita beri pagar, lalu kita beri kelas yang namanya kelas link atau nav link. Oke, kita di sini beri title aja, beranda, lalu kita beri nama beranda di dalam A ini ya, karena kalau nggak di dalam A ini nanti nama berandanya ini kalian tidak akan bisa klik atau kalian tidak akan bisa link gitu. Makanya harus diperhatikan di bagian baris ini. Oke, kita save, coba kita lihat begini, enter. Nah, munculkan beranda. Oke, langkah selanjutnya kurang lebih sama seperti ini. Kalian coba isi aja. Saya biasanya lebih simpelnya gini. Saya isi terlebih dahulu aja ya. 3, 4. Lalu kita isi ini namanya katalog.
sudah nampil semua ya. Ada beranda, ada katalog, ada sebuah tampilan di sini agar tidak, biar ada sebuah sekat gitu, agar agak jauh dikit. Biasanya saya menggunakannya seperti itu. Coba ini kita hapus aja biar dia nggak bisa nge-link. Hapus, save, coba kita refresh. Oke, nggak ada link kan di sini. Nah, untuk shop kita coba ganti dengan icon yang ada di font awesome ini. Nah, coba kita buka lagi font awesome-nya. Font awesome kita contek lagi icon-icon yang ada di font awesome. Ya. Untuk shop itu kita coba cari yang namanya shop. Nah, ada shopping cart. Kita klik. Oh iya, untuk info yang bisa saya kasih tahu, kalau misalkan kalian menggunakan Stripe dan font awesome, diusahakan dokumentasi dan website font awesome-nya selalu kalian buka ya untuk melihat, jadi agar tidak bolak-balik buka tutup ya. Kita klik aja di sini, kita klik copy, lalu kita di sini coba yang di bagian shop ini kita hapus. Coba kalian perhatikan di bagian shop ini kita hapus, lalu enter lagi, pindahin ke atas di tab, lalu paste. Ya, oke, seperti ini ya. Kita save, coba kita tes, kita lihat. Kita lihat, enter. Nah, sudah muncul ya menunya, menu shop ini. Coba kita lihat ya, kurang lebih sama dengan ini. Oke, udah sama ya untuk tampilannya. Tinggal kita beri angka 0 untuk angka default awal, menunjukkan keranjang itu kosong. Di sini coba kalian perhatikan, di sini kita beri spasi, beri angka 0, di set, lalu coba di refresh. Nah, sama ya. Oke, langkah selanjutnya kita beri yang namanya menu login. Nah, login ini untuk pembuatannya kurang lebih sama kayak di beranda, katalog, atau hampir sama dengan menu shop ini. Coba kita ke codingan lagi, coba dilihat. Nah, kita beri jarak dulu seperti tadi, kita beri ini aja yang sudah kita buat jarak antara katalog ke shop. Kita beri jarak juga ini, kita paste, enter. Lalu coba kita ketik link dengan kelas nav item, enter. Lalu beri link, lalu di enter. Ini kita beri hashtag terlebih dahulu. Untuk pembuatan link nanti kita buat di akhir atau di seri yang selanjutnya. Oke, lalu setelah itu kita beri kelas, karena di sini kita akan memberi kelas di bagian elemen A ini. Oke, langsung kita beri kelas. Oke, kita beri kelas button, lalu button strip outline primary karena warnanya biru, lalu beri kelas MY LJ strip 1, lalu MY strip MD strip 2, lalu MY SM strip 1. Nanti biar tombolnya itu menyesuaikan di ukuran layar large, middle, sama SM small. Oke, lalu beri button
SM atau button kecil dan small. Oke, lalu kita save. Coba kita balik ke webnya, coba kita refresh. Nah, sudah muncul ya untuk menu buttonnya, tinggal beri icon. Coba kita contek di Font Awesome. Nah, sebelumnya saya udah membuka untuk iconnya biar lebih cepat karena koneksi di saya agak lama untuk koneksi internetnya ya. Untuk cara cari iconnya kurang lebih sama kayak tadi, kalian klik icon untuk kembali lagi, atau kalau kalian belum membuka web Font Awesome, kalian buka dulu, langsung cari menu icon ini, langsung di search iconnya. Oke, langkah selanjutnya kita klik copy. Seperti biasa, kita klik, langsung tercopy. Oke, lalu kita balik lagi ke codingan, kita taruh di dalam elemen A ini, enter lagi. Coba kita perhatikan ya, di dalam A pembuka, A penutup, ini tag pembuka, ini tag penutup. Kita paste di sini, kita beri tab biar lebih mudah membaca codingannya, bahwa elemen I ini ada di dalam elemen A, seperti itu. Coba kita save, coba kita balik lagi ke webnya, ini klik, kita enter. Nah, kurang lebih sama ya untuk tampilannya, coba dilihat ya. Ini ini web saya, di close dulu aja. Lalu untuk bordernya ini coba diperhatikan, untuk bordernya ini bordernya nggak ada border radius maksudnya, ini ada cengkungan di pinggirannya. Kalau misalkan kalian suka dengan cengkungan border ini bisa aja, atau kalian kalau ingin menyesuaikan dengan tampilan yang saya buat, kalian bisa berikan style CSS sedikit di bagian yang A ini. Kalian beri style CSS, lalu ketikkan di sini border strip radius titik 2 0x atau pixel ya. Itu kalian save, lalu kalian bisa kembali lagi ke codingannya atau ke web yang tadi, kalian kita refresh. Nah, radiusnya hilang kan? Coba dilihat lagi, radiusnya itu hilang. Di kotaknya tidak ada cengkungan di pinggirannya. Kalau kalian suka dengan menu login ini, silakan saja, seperti itu codingannya. Oke. Untuk pembuatan menu header dan navigasi sudah sama, coba dilihat ya, sudah sama. Lalu setelah menu header dan navigasi dibuat, sekarang waktunya kita membuat kontennya ini, konten dengan menu katalog, langsung konten berisi buku-bukunya.